Gua tahu kenapa lu klik video ini. Lu baru saja mengalami momen yang paling menyakitkan dalam perjalanan hidup lu. Ditinggalkan demi orang lain. Rasanya itu kan seperti dada lu kena hantaman batu besar, ya kan? Lu sesak, tenggorokan lu kering. Ada rasa dingin yang aneh di dalam dada lu. Orang yang kemarin bilang sayang sama lu. Orang yang kemarin bilang cinta sama lu. Orang yang kemarin lu rencanakan masa depannya. Tiba-tiba hari ini jalan bergandengan tangan dengan orang lain. Dan yang paling bikin lu hancur, orang itu gampang banget menggantikan posisi lu. Seolah-olah tahun-tahun yang lu lalui bersama pasangan lu itu nggak ada artinya. Nah, kalau lu sedang nonton video ini sendirian dan malam-malam, sambil menangis atau menahan sesaknya dada lu aman di sini. Gua bikin video ini sengaja buat menemani lu yang lagi kaget dan bingung harus melangkah kemana. Anggap aja hari ini kita sedang duduk berdua di warkop seberang. Kita ngobrol santai sambil menikmati hangatnya kopi. Lu nggak usah ngomong apa-apa, cukup dengarkan gua aja. Kita pahami situasi ini secara jujur ya. Ditinggal demi orang lain itu kan rasanya seperti lu sedang jalan sendirian, lagi santai tiba-tiba ditabrak dari belakang. Lu terpental jauh, lu tergeletak di jalanan, lu berdarah-darah, tulang lu terasa patah, lu lihat ke bawah, dan ternyata mobil itu terus jalan. Lu berteriak, lu mengejar mobil itu. Sementara penumpang di dalam mobil itu tertawa melihat lu. Lu terus merayap berdarah-darah sambil teriak, "Kenapa lu tabrak gua? Kurang gua apa? Salah gua apa? Jelaskan ke gua." Gua tanya sama lu ya, apakah tindakan lu yang mengejar mobil itu masuk akal? Di saat lu sedang berdarah-darah, di saat lu sedang terluka, lu mengejar mobil itu, apakah masuk akal? Enggak kan? Iya kan? Ketika lu merayap, mengejar mobil itu yang semakin jauh, lu bukan sembuh, lu justru bahkan mati kehabisan darah di tengah jalan. Hal pertama yang harus dilakukan orang yang baru ditabrak adalah ambulan mental. Stop mengejar mobilnya, pinggirkan badan lu ke tempat yang aman, obati luka lu dulu, hentikan pendarahannya. Malam ini kita nggak bakal bahas gimana caranya menarik dia balik. Gua nggak bakal kasih trik murahan, kayak cara bagaimana bikin mantan lu nyesel atau pelet psikologi. Enggak. Malam hari ini kita akan fokus menyelamatkan lu. Bagaimana caranya agar di tengah puing-puing pengkhianatan ini lu tidak hancur, lu tidak kehilangan akal sehat, dan lu bisa berdiri tegap lagi sebagai manusia yang punya harga diri tinggi. Kita bakal bedah pakai 3 alat navigasi utama. Yang pertama, kita akan melihat persoalan ini dengan pendekatan iceberg. Yang kedua, kita akan mendekati persoalan ini dengan logika stoik. Dan yang ketiga, kita akan mengambil hikmah persoalan ini dengan tuntunan Islam. Siapkan minuman hangat lo. Kita mulai pelan-pelan. Kita masuk ke pilar pertama, teori gunung es. Kenapa sih putusan karena kita udah nggak cocok? Itu sakitnya cuma 3 skala. Tapi diputusin atau ditinggalkan karena dikhianati, dia memilih orang lain, itu sakitnya langsung skala 10. Kenapa sampai sesakit itu ketika kita dikhianati? Nah, di puncak gunung es, yang terlihat kan hanya 10%. Orang di luar cuma lihat kamu lagi nangis, lagi sedih, lagi murung. Tapi di 90% dasar laut jiwa lu, yang lagi terjadi adalah erosi harga diri lu. Ketika ada seseorang menggantikan lu dengan orang lain, otak lu kan kemudian tidak membaca ini sebagai putusan cinta biasa. Otak lu membaca ini sebagai penolakan eksistensial. Kira-kira di bawah sadar lu akan mengatakan seperti ini. Dia udah lihat luar dalam diri gua. Dia tahu kebaikan gua, perjuangan gua, dan kelemahan gua. Tapi setelah lihat itu semua, dia memutuskan bahwa orang lain lebih berharga daripada gua. Pikiran ini yang bikin lu hancur. Otak lu langsung melakukan studi komparasi gila-gilaan. Yang kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan muncul di otak lu. Jangan-jangan selingkuhannya lebih ganteng. Jangan-jangan selingkuhannya lebih cantik. Jangan-jangan dia lebih kaya. Gua yang terlalu membosankan. Gua mau kasih lu satu analogi yang bakal mengubah cara pandang lu selamanya. Bayangkan, lu punya jam tangan Rolex asli yang nilainya puluhan juta rupiah. Suatu hari, ada seorang pembeli datang. Tapi pembeli ini adalah orang yang gak paham jam mewah dan cuma punya uang 20.000 di kantongnya. Karena dia gak mampu membeli Rolex itu dan gak paham nilainya,
Dia melempar jam Rolex lu ke tanah. Lalu dia berjalan ke lapak sebelah buat membeli jam tangan plastik hadiah Ciki seharga 15.000 yang bisa menyala kelap-kelip warna-warni. Pertanyaannya, apakah jam Rolex lu mendadak berubah jadi sampah cuma gara-gara pembeli murahan itu lebih memilih jam plastik kelap-kelip? Kan enggak. Jam Rolex lu tetap Rolex. Yang dangkal adalah isi dompet dan selera si pembeli. Orang yang meninggalkan lu demi orang lain itu percis kayak pembeli jam plastik tadi. Dia nggak punya kapasitas mental dan kedewasaan moral buat mempertahankan hubungan yang tulus dan dalam. Dia butuh hal baru yang kelap-kelip, dopamin instan karena jiwanya dangkal. Jadi, kenapa lu yang nangis meratapi diri di kamar sambil bilang, gua kurang menarik? Yang Nora itu selera dia, bukan nilai diri lu. Catat. Kelemahan terbesar orang yang ditinggal demi orang lain selalu ingin tahu atau mencari tahu siapa orang yang telah menggantikan posisinya. Lu buka akun IG selingkuhannya, lu lihat foto-fotonya, lu cari tahu kerjanya di mana, sekolahnya di mana. Semakin lu cari, semakin lu ingin tahu, sebetulnya lu sedang menyiksa diri lu sendiri. Apa yang lu lakukan itu ibarat lu punya luka bakar di tangan. Lalu tiap 5 menit sekali lu ambil cuka dapur dan lu siramkan ke luka bakar itu sambil teriak, aduh kok perih banget ya. Iya jelas perih, lu sendiri yang nyiram luka itu. Jadi jangan lakukan itu. Langkah pertama agar lu nggak hancur ialah stop jadi detektif gila. Blokir akunnya, tutup aksesnya. Lu nggak butuh tahu mereka lagi ngapain, lu nggak butuh tahu mereka sedang makan apa, lu nggak butuh tahu mereka sedang di mana. Informasi-informasi itu tidak akan nyembuhin lu. Informasi-informasi itu hanya akan membuat luka lu semakin parah. Minum dulu kopi lu, santai aja. Sekarang kita geser ke pilar kedua, stoikisme. Filsuf stoik Marcus Aurelius pernah bilang begini, kita ini tidak bisa mencegah orang lain bertindak tidak adil kepada kita. Tapi kita punya kendali penuh untuk tidak membiarkan tindakan mereka itu merusak jiwa martabat kita. Mari kita pakai rumus dikotomi kendali ini membedah persoalan ini. Hal yang 100% di luar kendali kamu, anggaplah ini adalah kotak sampah. Apa yang di luar kendali kamu diantaranya keputusan dia untuk memilih orang lain. Kebohongan yang dia rangkai di belakang lu. Apakah dia merasa menyesal atau enggak hari ini? Kapan hubungan dia sama orang yang baru itu bakal hancur? 100% ini di luar kendali lu. Ini adalah kotak sampah. Sementara hal yang 100% di dalam kendali lu, kotak emas, di antaranya reaksi lu saat ini. Mau mengemis-ngemis atau berdiri dengan kepala tegak. Apa yang lu makan dan kerjakan 1 jam ke depan. Keputusan lu untuk menghapus foto-fotonya dari handphone lu. Menjaga harga diri lu di hadapan teman-teman lu. Ini semua 100% di bawah kendali lu. Ini adalah kotak emas. Tahu nggak kenapa lu merasa gila jam 2 pagi? Karena lu berusaha menyapu kotak sampah pakai tangan lu. Sambil membiarkan kotak emas lu terbakar habis. Padahal kotak sampah itu di luar kendali lu. 100% itu di bawah kendali dia. Biar lu mudah memahami, gua kasih analogi yang sederhana. Hubungan lu yang sudah berjalan lama itu ibarat sebuah bus eksklusif. Yang lu bangun dengan darah, keringat, dan air mata. Lu percaya dia adalah supir yang bertanggung jawab. Tiba-tiba di tengah jalan, si supir ini mabuk hawa nafsu. Dia lihat ada penumpang liar berdiri di pinggir jalan pakai baju norak. Si supir mabuk ini mendadak menghentikan bus. Membukakan pintu untuk penumpang liar itu. Lalu dia bilang ke lu turun ya dari bus ini. Gua mau jalan sama penumpang baru ini. Kalau lu pakai otak yang jernih, apa yang harus lu lakukan? Apakah lu bakal duduk di pinggir jalan sambil menangis dan bilang, tolong supir, angkut saya lagi, saya rela kok duduk di bagasi bawah asalkan bisa ikut bus ini. Atau lu bakal bilang, oh lu lebih pilih supir mabuk dan penumpang liar itu. Silahkan bawa busnya. Gua bakal naik mobil kemewahan gua sendiri. Pilihan nomor 1 adalah pilihan orang yang hancur karena kehilangan harga diri. Sementara pilihan kedua adalah pilihan seorang stoik. Biarkan supir mabuk itu jalan sama penumpang liarnya. Percaya sama gua. Bus yang disetir supir mabuk tinggal menunggu waktu buat nyungsep ke dalam jurang. Lu nggak usah ikutan masuk jurang. Paham ya? Filsafat stoik punya satu konsep keren namanya amor fati. Mencintai apapun takdir yang terjadi, termasuk takdir yang paling pahit.
Ketika lu hari ini ditinggal demi orang lain, katakan pada diri lu sendiri, kejadian ini bukan musibah yang menghancurkan gua. Kejadian ini adalah ujian kualitas diri yang dikirim Allah untuk menyaring siapa orang yang layak ada di masa depan gua. Lu katakan itu sama diri lu. Bayangkan lu nggak dikhianati sekarang, tetapi lu dikhianati 20 tahun setelah lu menikah, sudah punya anak 5, dan seluruh aset lu tercatat atas nama dia. Bayangkan betapa hancurnya hidup lu saat itu. Pengkhianatan dia hari ini adalah diskon besar-besaran dari alam semesta. Lu dibebaskan dari orang yang salah di waktu yang lebih tepat. Sekarang kita pakai pilar ketiga, yakni tuntunan Islam. Bagaimana sih Islam melihat persoalan ini? Pernah nggak lu berdoa setelah selesai sholat? Ya Allah, dekatkanlah hamba dengan orang-orang yang baik, dan jauhkanlah hamba dari orang-orang yang jahat atau tidak tulus pada hamba. Pernah nggak lu berdoa kayak gitu? Lalu beberapa minggu atau bulan kemudian, pasangan lu mendadak selingkuh dan meninggalkan lu demi orang lain. Terus lu menangis histeris sambil teriak, "Ya Allah, kenapa engkau siksa hamba seperti ini?" Lah, bukanlah kejadian ini adalah jawaban langsung atas doa-doa lu sendiri? Lu minta dijauhkan dari orang yang tidak tulus. Tapi karena lu nggak punya kemampuan buat membaca isi hati manusia, Allah sendiri yang turun tangan. Allah buka topengnya, Allah perlihatkan busuknya, dan Allah kemaskan barang-barangnya supaya dia keluar dari hidup lu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah menjelaskan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah yang paling tahu, sedangkan kita nggak tahu. Allah tahu kalau orang itu diteruskan sama elu, dia hidup bareng sama elu, dia bakal jadi racun yang menghancurkan hidup lu di dunia dan di akhirat. Jadi jangan tangisi sampah yang baru saja dibuang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hidup lu. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk memiliki izzah, harga diri, kehormatan. Baginda Nabi mengajarkan kepada kita doa yang begitu indah. Kata baginda Nabi, "Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini, dan berikanlah kepadaku pengganti yang lebih baik daripadanya." Perhatikan kata-kata pengganti yang lebih baik. Islam gak pernah menyuruh kita merayap-rayap, mengemis-ngemis cinta kepada orang yang jelas-jelas sudah menukar amanah dengan hawa nafsu. Ingat hadis baginda Nabi, seorang mukmin sejati tidak akan mau digigit 2 kali di lubang yang sama. Ketika dia memilih orang lain, dia sedang menanggalkan haknya untuk diprioritaskan oleh lu. Lu tidak boleh menangisi orang yang dengan sadar melepaskan kebaikan lu demi hal yang haram atau tidak jujur. Gua kasih analogi sederhana begini. Coba lu perhatikan pohon gugur di musim dingin. Ketika angin bertiup, daun-daun yang sudah kuning, yang kering dan hampir busuk akan gugur berjatuhan ke tanah. Apakah pohon itu menangis melihat daun-daun kering itu jatuh? Enggak. Pohon itu tahu daun kering itu harus jatuh supaya dahan pohon punya ruang untuk menumbuhkan tunas-tunas dan daun baru yang hijau dan segar di musim semi. Orang yang meninggalkan lu demi orang lain itu adalah daun kering dalam hidup lu. Biarkan dia gugur di sapu angin. Tempat yang ditinggalkannya adalah ruang kosong yang sedang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diisi oleh seseorang yang jauh lebih bermartabat di masa depan lu. Biar lu nggak cuma dapat teori, mulai detik ini juga lu lakukan 4 langkah darurat ini biar lu nggak hancur. Pertama, 0 kontak total. Blokir WA-nya, blokir semua medsosnya. Kalau masih ada barang-barang dia di kamar lu, masukin ke kardus. Lu solasi rapat-rapat. Jangan biarkan ada pemicu visual yang bikin lu kumat lagi. Yang kedua, ambil kembali identitas lu. Lu ingat kembali hal-hal yang pernah lu lakukan demi dia. Olahraga yang pernah lu tinggalkan, hobi yang dilarang sama dia, atau teman-teman yang jarang lu temui gara-gara fokus ke dia. Lakukan itu lagi hari ini. Tunjukkan pada diri lu sendiri bahwa lu adalah individu yang utuh tanpa kehadiran dia. Langkah yang ketiga, gaya stoik. Setiap kali rasa sakit itu datang, salurkan energi marah itu pada hal yang positif. Lu olahraga, lu membaca buku. Ubah rasa sakit hati menjadi bahan bakar, meningkatkan kualitas diri lu. Dan langkah yang keempat, titipkan
keprehan lu di sujud terakhir lu. Ketika lu salat malam atau salat fardu, di sujud terakhir, lu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, hamba ini malam hari ini hancur, tetapi hamba yakin bahwa Engkau adalah yang memegang hati hamba. Ambillah rasa sakit ini ya Rob, dan ganti dengan ketenangan batin yang tidak bisa dirusak oleh siapapun. 4 langkah itu yang mesti lu lakukan agar lu tidak terluka. Sahabat, dengarkan ini baik-baik sebelum lu mematikan layar handphone lu. Hari ini mungkin terasa seperti akhir dari hidup lu di dunia. Lu merasa nggak berharga, lu merasa kalah, dan lu merasa orang baru itu telah memenangkan segalanya. Tapi dengarkan kata-kata gua, lu nggak kalah. Seseorang yang kehilangan orang yang tulus seperti lu adalah pengalaman rugi terbesar dalam hidup dia. Dan lu cuma kehilangan orang yang nggak jujur dan nggak sanggup menjaga amanah. Siapa sebenarnya yang menang? Lu yang memenangkan pertarungan ini. Jadi berdirilah tegak, usap air mata lu. Jangan biarkan keputusan murahan dia merusak masa depan indah lu yang sedang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu lebih kuat dari apa yang lu pikirkan. Terima kasih banyak sudah menemani gua hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di video yang lain dalam pembahasan yang berbeda. Ingat tagline kita di channel ini, melihat lebih dalam, menata rumah tangga lebih tenang. Gua Hamdi, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.